Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, haleluya. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ini kali pertama saya ada di Rock Kuta Center ya. Nah, puji Tuhan. Saya asalnya bukan dari Bali, bukan dari Jawa. Saya dari Makassar, dari GBI Rock di Makassar. Apa Kareba? Ada orang Makassar di sini? Ada yang sudah pernah ke Makassar? Oh, Bajik-Bajiki, oh haleluya. Iya, puji Tuhan. Ya, saya tim kepenatuan yang ada di Rock Makassar. Nah, saya bawa istri saya paling cantik sedunia, hanya satu-satunya. Ya, asik. Ya, memang dia cantik. Banyak orang yang suka dia dulu waktu masih gadis, tapi nggak tahu dia suka sama saya. Ya, saya juga dosen. Saya dosen tetap di STII Bali dan juga dosen di STT Kingdom, ya, juga beberapa universitas yang lain. Secara organisasi di GBI, di BPD Sulsel saya sekretaris daerah dan juga di Persekutuan Gereja Pentakosta saya juga sekretaris daerah di sana. Nah, tapi bukan itu yang harus saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu Saudara, kita manusia ini telah dipilih oleh Allah dari sejak semula. Tuhan memilih kita, bahwa Tuhan menciptakan kita iya, tapi Tuhan memilih kita. Kejadian 1 ayat 26 itu menyatakan bahwa Tuhan mempunyai ide untuk menciptakan manusia. Bahwa ide ini bukan ide hanya waktu Tuhan jalan-jalan, lalu tiba-tiba terbersit dalam pikirannya, saya harus jadikan manusia untuk bisa menemani saya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah belajar tentang praise and worship, dalam training-training dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk mengisi kekosongan pujian penyembahan di sorga. Tapi bukan itu semua. Tuhan mempunyai ide, bahkan ide ini dirapatkan dalam rapat ilahi. Dewan Musyawarah Ilahi. Dikatakan Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia. Siapa kita ini? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan berbicara kepada dirinya, baiklah kita menciptakan atau membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Wow. Jadi sejak awal Tuhan merencanakan menjadikan manusia itu mulia. Katakan mulia. Indah, berharga, luar biasa. Tuhan tidak menciptakan manusia ecek-ecek. Ya, Tuhan tidak menciptakan manusia apa adanya. Bahkan ketika dia membuat patung dari tanah liat, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Dia menghembuskan nafas hidup. Menghembuskan nafas hidup ini memberikan kemampuan dirinya kepada manusia. Tuhan memberikan hal yang sangat bernilai. Bukan manusia hidup sekedar hidup, tapi ada kemampuan ilahi, kemampuan dirinya yang diberikan kepada manusia. Manusia memiliki hikmat, manusia memiliki intelijensia sehingga manusia bisa berpikir. Manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Manusia diberikan pengenalan akan Allah, diberikan talenta, diberikan karunia, diberikan potensi dalam kehidupan manusia. Untuk apa itu semua? Ternyata ada tujuan Allah. Bahwa manusia harus menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saya, Bapak Ibu Saudara, adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ketika kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah adalah sang raja, dialah penyebab dari segala sesuatu, dialah awal mula, dialah kepala dari semua yang ada. Lalu kemudian menjadikan langit dan
bumi. Langit ini berbicara sorga. Sorga dan bumi dijadikan secara bersama-sama. Sorga menjadi tempat kediaman Allah, bumi menjadi tempat kediaman manusia. Tuhan mempercayakan bumi untuk dikelola, untuk didiami, untuk diusahakan kepada manusia. Kuasa otoritas Tuhan berikan. Manusia menjadi perwakilan daripada sorga untuk di muka bumi ini. Hal yang luar biasa. Kalau sesuatu yang dipercayakan Tuhan, berarti sesuatu yang bernilai. Sehingga hidup ini bukanlah kesempatan. Kita nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Tidak salah. Tapi hidup ini bukan hanya sekedar kesempatan. Hidup ini adalah kepercayaan. Tuhan mempercayakan kehidupan kepada saya, Bapak Ibu Saudara, ada tujuannya. Tujuannya adalah bumi ini penuh dengan kemuliaan Sang Raja. Itu tujuan Allah. Lewat siapa? Lewat saya, Bapak Ibu Saudara. Makanya Kejadian 1 ayat 27, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan laki-laki, Tuhan menciptakan perempuan. Tidak ada yang di tengah-tengah. Kalau ada yang di tengah-tengah, bertobatlah. Lalu Kejadian 1 ayat 28. Maka Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati manusia. Berkat jangan dikejar. Justru berkat telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Berkat disiapkan Allah sebelumnya supaya manusia, ini berkat ini merupakan superstructure ya, untuk menolong manusia melakukan kehendak Allah di muka bumi ini. Apa kehendak Allah di muka bumi ini? Kejadian 1 ayat 28 berkata, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasa. Tuhan tidak suruh kita berkuasa kepada manusia, sesama manusia. Menaklukkan sesama manusia. Menjadikan manusia hamba budak kita. Tapi Tuhan suruh kita berkuasa atas segala ciptanya. Binatang-binatang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan semua yang ada. Itu kehendak Tuhan, supaya kita mengelola apa yang Tuhan percayakan. Jadi kehidupan kita dipercayakan Tuhan. Hidup ini adalah kepercayaan untuk mengelola. Nah, sehingga kita tahu, kita sadar bahwa tagline daripada Rock ya, bukan hanya sekedar ROCK, bukan hanya sekedar to be rock. Apa to be rock? Representative of Christ Kingdom. Wow, luar biasa. Tetapi kita harus menghidupi itu. Jangan hanya sekedar istilah slogan, to be rock. Kita harus menghidupi bahwa kita adalah representatives of Christ Kingdom. Di mana? Di muka bumi ini. Nah, Kejadian 1 ayat 26. Manusia adalah pelaksana kehendak Sang Raja di muka bumi ini. Tetapi kemudian faktanya adalah manusia jatuh dalam dosa. Apa pengertian jatuh dalam dosa? Jatuh dari tujuan. Jatuh dalam dosa adalah jatuh dari tujuan. Tujuan Allah supaya kita menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sementara kita melakukan itu, manusia ditempatkan di Taman Eden untuk exercise the power, kuasa Tuhan berlatih di situ. Taman Eden bukan berbicara taman yang kecil, taman yang besar. Yang sekarang kalau kita lihat di peta itu meliputi beberapa negara. Supaya Adam dan Hawa mengexercise, berlatih supaya bisa menguasai bumi. Mengelola bumi.
Tapi kemudian, si ular itu datang, si ular tua, merayu Hawa. Saya kira rayuannya bukan sekali, ya, bukan cukup sekali, enggak, pasti berkali-kali. Ya, kenapa seseorang bisa jatuh? Karena melihat, terus melihat, dari melihat timbul keinginan, betul kan? Akhirnya keinginan itu dibuahi. Jatuh kenapa? Karena kurangnya pengertian. Yang iblis tawarkan kepada Adam dan Hawa apa? Kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Manusia sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hidup Allah telah diberikan kepada manusia. Ya maklum, karena kurang pengertian. Padahal tiap-tiap waktu, di sore hari, di waktu-waktu yang teduh, yang sejuk, Tuhan datang mengunjungi manusia. Betul kan? Tuhan datang mengunjungi manusia. Duduk bersama, mungkin ngopi bersama, Hawa goreng pisang goreng. Ya, mereka duduk sambil makan pisang goreng, melihat matahari yang terbenam di Kuta, ya, dan sebagainya. Mereka bercengkrama. Tetapi kan waktu kita tidak tahu berapa lama, manusia kan diciptakan bukan dari bayi kan. Betul kan? Sudah dewasa. Nah, pengenalan ini penting, makanya Yohanes 17 berkata, pengenalan kepada Kristus adalah kehidupan kekal. Nah, kalau kita tidak belajar tentang kerajaan Allah, maka kita akan tersesat di dalamnya. Worldview kita, cara pandang kita, cara kita berpikir, itu harus menggunakan mindset kerajaan Allah, paradigma kerajaan Allah. Amin. Supaya kita tetap berjalan on the track, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Makanya di Rock ini adalah hal yang luar biasa. Kalau khotbah soal berkat, soal mujizat, itu biasa. Semua gereja bisa mengkhotbahkannya, betul kan? Tapi soal kebenaran kerajaan Allah, ini yang menjadi sangat penting. Karena Alkitab berbicara tentang raja dan kerajaannya. Ya, kalau kita belajar bahwa hal yang pertama narasi dalam Alkitab adalah Allah adalah raja. Ada yang berkata, kan Allah juga kasih. Ya, kasih itu keluar dari pribadinya sebagai sang raja. Narasi kedua adalah Allah itu kasih. Makanya Allah ingin menyatakan kasihnya di muka bumi ini. Dia menginginkan adanya keluarganya di muka bumi ini. Yaitu saya, Bapak Ibu Saudara. Narasi ketiga adalah Allah memilih manusia untuk menjadi pelaksana daripada kehendaknya. Berarti Tuhan punya rencana yang indah. Narasi keempat adalah Tuhan itu Tuhan perjanjian yang memberikan perjanjian kepada manusia. Sehingga kita bisa hidup dalam perjanjian dengan Allah, menikmati kasih karunia Tuhan. Ini yang harus kita mengerti. Bahwa Allah adalah raja itu sangat penting. Bahwa kita adalah imam-imam dan raja-raja Allah di muka bumi ini. Itulah ambasador dari Allah. Saya Bapak Ibu Saudara, berarti cara hidup kita adalah cara hidup kerajaan Allah. Makanya iblis tidak suka. Iblis goda begitu rupa, rayu begitu rupa, menawarkan hal-hal yang sepertinya manusia sudah mengetahuinya. Sudah tahu siapa dirinya. Makanya Pak Arifin bilang, kenali dirimu. Ya, know yourself.
Know your God and know your enemy. Ini penting. Jadi manusia digoda demikian sehingga jatuh dari tujuan. Dalam istilahnya hamartia, melenceng, tidak kena sasaran, tidak sampai pada tujuan. Karena jatuh, tersesat. Karena jatuh maka manusia menjadi budak iblis. Jadi faktanya adalah manusia menjadi budak iblis. Yohanes 8 ayat 34, Roma 3 ayat 23. Bapak Ibu bisa baca di situ. Atau bisa membeli, ya ini buku Kingdom Doctrine, sedikit promosi. Ini punyanya Rock. Ya, ini hasil daripada teolog yang ada di Rock. Ya, pesan, ada nomor teleponnya itu di Andi. Ya, Bapak Elianus Hulu 0811 2845 216. Selama persediaan masih ada diskon 30%. Nah, oke. Jadi ini penting, manusia menjadi budak iblis. Iblis menjadi tuan. Budak tidak mempunyai kuasa atas dirinya. Dia tidak berhak atas dirinya. Yang berhak adalah yang empunya, tuannya. Itu kehidupan budak. Jadi tuannya itu bisa buat suka-suka kepada si budak ini. Bahkan membunuh pun tidak ada undang-undang yang bisa menghukum. Budak itu tidak ada nilai kehidupan. Padahal dalam Kristus kita sangat bernilai. Amin. Kita berharga, kita mulia. Kita waktu menjadi budak mengikuti kehendak si iblis. Iblis ini baik atau jahat? Halo, yang merasa iblis baik tolong angkat tangan. Iblis ini jahat. Dia pencuri, pembunuh dan pembinasa. Dia pendusta. Bapa dari segala dusta. Jadi kalau ada orang yang suka tipsani, you know tipsani? Tipu sana, tipu sini. Itu papanya itu dia. Ya, anaknya dia ini. Ya. Jadi kita melakukan kehendak iblis. Iblis menguasai dunia. Sistem-sistem yang ada di dalam dunia ini dikuasai oleh iblis. Sistem pemerintahan, perpolitikan, ekonomi dan semuanya ini karena manusia jatuh dalam dosa. Iblis melucuti kuasa otoritas yang diberikan kepada manusia menjadi pengelola atas bumi dan atas dunia. Dunia itu adalah support system untuk membangun bumi. Manusia adalah support sistemnya Allah. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, ya akhirnya manusia tidak punya kuasa. Makanya lihat sekarang perpolitikan kita. Politik itu bagus. Politik itu bagus. Trias politika itu sumbernya dalam Alkitab. Yesaya itu berbicara tentang trias politika. Dari Alkitab diambil. Tapi karena sistem dikuasai oleh iblis, makanya perpolitikan, politik, polisi, kebijaksanaan itu baik adanya, kemudian dicemari menjadi tidak baik. Ini dia. Dunia tidak lagi baik-baik. Indonesia tetap baik dalam kehendak Tuhan. Amin. Tapi dunia dikuasai oleh si jahat. Kita ada di dalam dunia terkungkung dengan kuasa jahat ini. Kita menjadi pelaksana kehendak iblis. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika kita menjadi budak iblis? Efesus 2 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi ketika kita menjadi budak iblis,
cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita berlaku, cara kita berkata-kata sama dengan iblis. Kenapa keluarga hancur? Kalau belum dalam Tuhan. Karena cara mengelola keluarga memakai cara dunia, cara kegelapan. Kenapa hubungan-hubungan hancur? Cara kegelapan. Kalau kita di dalam Kristus, maka kita harus memiliki pikiran Kristus. Karena budak itu, perbudakan dosa itu mengakibatkan yang pertama, manusia menjadi pelaksana kehendak iblis. Yang kedua, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan mulia, betul kan? Satu, manusia yang diciptakan telanjang tapi tidak telanjang. Ketika jatuh dalam dosa, mereka melihat diri mereka telanjang. Lalu kemudian manusia kehilangan kuasa dan otoritas atas dunia. Manusia dikuasai oleh keinginan dunia. Cara berpikir, cara bertindak dunia. Makanya khotbah pada sore hari ini adalah focusing on heavenly things. Arahkan, fokuskan pikiran kita, kehendak kita kepada hal-hal sorgawi. Nah, tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia. Karena manusia ini sungguh berharga. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk dibinasakan. Ini dia hal yang penting. Tuhan tidak pernah membuang manusia. Karena manusia itu berharga. Ingat kisah anak bungsu yang meninggalkan bapaknya. Bawa harta, warisan, menghabiskannya. Tapi sang bapak tetap menunggu anak bungsu itu kan. Ketika anak bungsu itu sadar bahwa di rumah bapaknya banyak orang kerja dan terpelihara. Lalu kemudian dia sadar, dia kembali ke rumah bapaknya. Dari jauh ketika bapaknya melihat, bapak ini selalu menunggu kepulangan si bungsu ini. Tiap hari dia tunggu, dia lihat di jalan. Ketika dia melihat si anak ini kembali, apa yang dilakukan oleh bapak? Bapak tidak jalan, tapi bapak berlari. Dia peluk anaknya. Lalu kemudian apa? Digantikan jubahnya. Jubah yang bau, jubah yang belel, dan jubah yang digantikan. Dipakaikan cincin kembali. Dipakaikan kasut. Dijadikan mulia. Itulah keselamatan. Keselamatan berarti bahwa Yesus menebus kita dari perbudakan dosa dan mengangkat kita kembali untuk menaruh pada posisi. Identitas kita dikembalikan, kemuliaan itu dikembalikan. Sehingga kita saat ini adalah makhluk mulia. Katakan kiri kanan, kamu mulia. Ya, kau sedang berproses kepada keserupaan, engkau mulia. Nah, keselamatan mengembalikan manusia pada tujuan Allah yang semula, yaitu apa? Keserupaan. Dan dalam keserupaan, manusia memerintah bersama Kristus. Kata memerintah ini mengandung dua arti, melayani dan mengelola. Kita ini adalah warga kerajaan Allah. Dikembalikan posisi kita menjadi warga kerajaan Allah. Menjadi umat kesayangannya. 1 Petrus 2 ayat 9 mengembalikan kita. Posisi kita dikembalikan. Ketika posisi kita dikembalikan menjadi warga kerajaan Allah, Allah menjadi raja kita, maka seharusnya kita harus mengerti apa yang ada dalam pikiran sang raja, apa yang dikehendaki oleh sang raja. Bukan lagi hal-hal yang duniawi yang memenuhi pikiran kita. Kita harus memfokuskan diri kepada kehendak sang raja. Karena kita ini dulu pernah jadi budak dosa, budak iblis, tidak ada artinya. Tapi oleh karena Yesus, kita dikembalikan posisi kita
Jangan main-main lagi. Kalau kita baca lagi ayat-ayat yang berikutnya dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Jangan lagi kita tidak mengenal Allah. Jangan lagi pikiran kita menjadi sia-sia. Hidup di luar persekutuan dengan Allah. Kalau kita diselamatkan, tidak menjamin kita bisa kembali lagi menjadi budak dosa. Tidak ada jaminan. Itu pilihan kita. Mau tetap mengerjakan keselamatan itu. Mengenal Allah, mengenal Sang Raja. Hidup dalam kerajaannya. Mematuhi aturan-aturan yang ada dalam kerajaan. Hidup dalam kebenaran. Mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang penting. Bahkan Kolose mengatakan, selaraskan pikiranmu dengan pikiran-pikiran Kristus. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan lagi dalam dunia ini. Kalau begitu kita tidak bisa bekerja, ya harus kerja. Kalau begitu kita tidak usah berusaha, ya harus berusaha. Selama kita ada di bumi ini, dalam dunia, lakukan tugas dan panggilan kita. Tapi dasarkan itu semua pada tujuan dan kehendak Allah. Bukan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bukan untuk memuaskan kedaginganmu. Apa itu keinginan dunia? Kedagingan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu keinginan dunia, itu hal-hal yang duniawi. Kita masih ada di dunia ini, tetapi jangan lagi kita terkontaminasi dengan hal-hal duniawi. Susah Pak. Kalau saya rapat pertemuan, pasti adanya di tempat-tempat itu Pak. Kalau saya tidak ikut, saya akan kehilangan pekerjaan. Ya, memang berat. Sebagai pendeta pun berat. Banyak tawaran-tawaran kedagingan, iya kan? Salah satunya tawaran kedagingan apa? Perseteruan, iri hati, kebencian, marah, apalagi pertikaian, betul kan? Perselingkuhan, apalagi penyembahan berhala. Oh ya, kita dikepung oleh itu. Di mana saja. Tapi ingat, saya, Bapak, Ibu, Saudara adalah warga kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita bisa ada di dunia ini, bahkan doa Yesus berkata dalam Yohanes 17. Bapa, pelihara mereka, jangan ambil mereka dari dunia. Saudara, jangan cepat-cepat masuk surga. Tuhan itu kasih bumi, bukan kasih sorga. Makanya dalam pemikiran rock, sorga itu bukan untuk selama-lamanya, itu sementara. Oh ya? Ini pelajaran apa lagi? Sayang, waktu saya sisa 1 menit. Begini saja. Ketika kita mengerjakan, kita ini dalam proses keserupaan, betul kan? Ibadah itu, godliness itu dalam terjemahan bahasa Indonesia kesalehan. Tetapi sebenarnya ibadah itu, ibadah yang sesungguhnya adalah setiap hari. Bukan hanya sekedar ketemu seperti ini. Ini pengucapan syukur. Ini perayaan. Amin. Tapi lebih daripada itu adalah eusebia. Apa itu eusebia? Keserupaan. Proses keserupaannya di mana? Ini ibadah yang sesungguhnya. Pekerjaan kita adalah ibadah kita. Kuliah kita adalah ibadah kita. Ibu-ibu masak untuk keluarga, itu juga ibadah. Apapun yang kita kerjakan, itu ibadah kita kepada Tuhan. Itulah eusebia, itulah proses kepada keserupaan.
Ada gesekan-gesekan, ya itu yang akan membentuk kita. Di gereja banyak yang pakai topeng. Banyak yang munah. Banyak juga yang fake. Di gereja. Betul apa betul? Nah, tapi setiap hari Avoda itu berkata, kerjamu, usahamu adalah penyembahanmu. Apa yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Itu ibadah. Jadi dimanapun kau bekerja, kau harus tahu. Itu adalah ibadahmu. Dan disitulah tempat engkau menyatakan kerajaan Allah. Yesus Sang Raja sudah ada di dalam kehidupanmu. Kok tidak ada yang amin? Sadar bahwa Yesus Sang Raja ada di dalam kehidupan kita. Pemerintahan kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Sekarang kerajaan Allah itu berbicara pengaruh. Bahwa kita harus mempengaruhi dunia ini. Jadi garam dan terang. Ada nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita lakukan. Yang kita harus nyatakan bagi dunia yang gelap ini. Dunia bisa gelap, tapi kalau ada terang, kegelapan bisa hilang. Nah, kenapa ada kata Kristen? Kristen itu bukan agama. Kapan muncul kata Kristen? Kata Kristen itu muncul di Antioquia pada tahun 49 atau 50 Masehi. Kenapa muncul kata itu? Karena ada perbedaan gaya hidup. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka yang lari dari Yerusalem, bahkan mereka yang ada di situ, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang yang ada di situ, ketika mereka percaya kepada Yesus, cara hidup mereka berbeda dengan orang-orang Antioquia pada umumnya. Sehingga mereka disebut Kristen. Gaya hidup Kristus. Kristus kecil. Kita ada di dalam dunia. Jangan takut. Roh Kudus menyertai kita. Sang Raja menyertai kita. Nyatakan kerajaannya. Kerja yang baik. Studi yang baik. Melayani yang terbaik. Semuanya harus excellent. Supaya dari situ kita menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati.